Halo masyarakat Kota Bogor, kembali lagi di Ngobras Bogorku Bersih, ngobrol asik seputar Bogorku Bersih. Kalau episode pertama kemarin kita sudah mengundang Pak Denny selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kali ini kita mengundang yang punya wilayah Bogor Barat nih, Ibu Camat Bogor Barat, yang kebetulan tahun lalu menjuarai 5 kategori atau bisa dikatakan juara umum nih Bogorku Bersih tahun lalu. Nah, langsung saja saya perkenalkan, pasti sobat Bogorku Bersih sudah penasaran dengan siapa Ibu Camat Bogor Barat yang memang menginspirasi ini. Langsung saja Ibu Raden Roro Juniarti Estiningsih SEMM atau yang bisa disapa Ibu Esti. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selain menjadi camat, saat ini aktivitas Ibu apa nih Bu? Biasa sekarang ini dengan masih disibukkan ataupun kita penanganan terkait di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih menjadi pejuang tangguh di masyarakat, di mana dalam penanganan pencegahan masyarakat yang terkonfirmasi positif khususnya ataupun yang berdampak terkait dengan COVID-19 ini. Tentunya bersama-sama dengan RW Siaga COVID, dan di sana juga ada RW Polisi RW dan Pak Lurah, Bu Lurah yang siap siaga untuk membantu masyarakat yang memang berdampak COVID-19 ini ataupun yang terkonfirmasi, siap melaksanakan tugas untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, baik Bu Esti, tadi saya sedikit mendengar terkait dengan penanganan COVID di Bogor Barat. Kalau boleh tahu saat ini kondisi di Bogor Barat itu sendiri terkait dengan pandemi COVID ini seperti apa Bu? Apakah positif dan konfirmasi negatifnya seperti apa? Kondisi sekarang ini untuk masyarakat Bogor Barat yang terkonfirmasi positif adalah 163 orang, di mana yang sudah sembuh adalah 2, yang untuk per tanggal hari ini. Terus yang ada di rumah sakit masih 30 orang, dan sedang isolasi yang ada di Lido 2 orang. Dan jumlahnya sekarang ini totalnya yang sedang ada isolasi mandiri sebanyak 131. Baik Bu Esti, kita doakan sama-sama Bu ya. Amin. Semoga para penyintas segera diberikan kesembuhan dan di Bogor Barat bisa benar-benar pulih Bu. Amin. Terkait dengan COVID ini kan memang salah satu upaya untuk menanggulanginya adalah menjaga kebersihan. Nah, saat ini protokol kesehatan. Betul sekali Bu. Nah, saat ini kita memang sedang menggalakkan kampanye terkait dengan protokol kesehatan, terutama juga dengan menjaga kebersihan, salah satunya dengan mengadakan lomba Bogorku Bersih ini. Bogorku Bersih yang sudah menduduki tahun ke-6 ya Bu ya? Iya. Nah, kalau boleh sedikit cerita Bu, tahun lalu saya dengar Bogorku Barat ini menjabat 5 kategori, dan bisa dikatakan sebagai juara umum. Iya. Sebenarnya seperti apa ceritanya Bu, dan RT-RT-nya mana aja boleh Bu? Alhamdulillah untuk Bogor Barat tahun 2020 kemarin itu dalam lomba Bogorku Bersih, masyarakatnya antusias sekali, seluruh kelurahan. Perlu saya sampaikan bahwa kelurahan di Kecamatan Bogor Barat ini ada 16 kelurahan, dan kita dapat meraih 5 kategori khususnya untuk juara pertamanya atau juara 1, yaitu di kategori pemukiman teratur, yaitu diraih oleh di wilayah Kelurahan Bubulak, dan juara untuk pemukiman tepi sungai di Kelurahan Balumbang Jaya, dan untuk kategori pemukiman swadaya ada di Kelurahan Gunung Batu, dan untuk kategori TPS 3R masih di Kelurahan Balumbang Jaya Kelurahan Bubulak, dan untuk bank sampahnya di Kelurahan Gunung Batu. Dan dari sekian itu kita semuanya ada 9 RT yang mendapatkan penghargaan ataupun meraih juara. Ada beberapa juara seperti perumahan swadaya. Perumahan swadaya ini di mana di pemukiman penduduk yang padat itu seluruh juara 1, 2, 3 semua diraih Kecamatan Bogor Barat. Luar biasa. Ya, yang pertama tadi di Gunung Batu, dan yang 1, 2, 3 ada di Kelurahan Cilendek Timur. Oke, luar biasa Ibu. Ya. Kalau kita melihat tadi banyak sekali perwakilan dari Bogor Barat yang memang menjuarai ataupun menduduki posisi yang memang juara di Bogorku Bersih tahun lalu, tahun 2020. Kira-kira apa sebenarnya Bu tujuan Bogor Barat secara kecamatan maupun secara Ibu pribadi untuk mendorong para warganya atau perwakilan untuk bisa menjuarai atau serta dalam agenda ini? Ya, kami sebagai Camat Bogor Barat tentunya
selalu mendekatkan diri kepada masyarakat terkait dalam penanganan kebersihan lingkungan. Dan dalam ajang daripada lomba Bogorku Bersih ini tidak semata-mata hanya lomba, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya memiliki tanggung jawab terkait dengan kebersihan lingkungan. Dan di mana ikhtiar ini kami lakukan yaitu dalam menata lingkungan di wilayah, karena ajang ini secara langsung maupun tidak langsung sebagai pembinaan kami juga, dan tentunya juga sebagai wujud nyata khususnya di masyarakat bahwa warga untuk dapat menata, menjaga dan memelihara lingkungannya. Dan tentunya juga di sini juga terkait dengan hal-hal lainnya, khususnya untuk partisipasi dan swadaya masyarakat ini harus wajib digerakkan, karena tanpa partisipasi dan swadaya masyarakat, lomba Bogorku Bersih ini juga tidak bisa mewujudkan wujud yang nyata yang diinginkan masyarakat di wilayah. Baik, Bu. Jadi memang garis besarnya adalah partisipasi masyarakat, Ya. Bu. Jadi mau itu menang atau tidak, masyarakat sudah berpartisipasi terkait dengan ajang lomba kebersihan ini, Bu, ya, yang memang tujuannya untuk meningkatkan budaya hidup bersih di masyarakat dan meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat. Betul. Lalu sebenarnya apa yang menjadi pendekatan yang Ibu lakukan kepada masyarakat melalui RT RW maupun kelurahan sehingga mereka mampu untuk percaya diri, untuk yakin bisa mengikuti lomba ini? Iya. Awal kami men-share kepada para lurah. Setelah para lurah meng-share para ketua RW, kami melihat RW-RW yang memang RT-nya diwakilkan dalam lomba Bogorku Bersih. Dari situ kami turun ke bawah, ke lapangan, dan melakukan pendekatan-pendekatan khususnya para ketua RT, para kelembagaan, melihat sampai sejauh mana program-programnya dan selalu memberikan motivasi dan terkait dengan tahapan-tahapan yang memang harus dilalui, dan juga bagaimana mengedukasi bahwa masyarakat ini siap untuk dapat memberikan suatu wujud lingkungan tempat tinggalnya itu ataupun lingkungannya akan dinilai itu sesuatu yang luar biasa. Dan ini juga komunikasi dengan tokoh masyarakat, komunikasi dengan para ketua RT dan lurah khususnya, untuk selalu juga pada waktu camat memang tidak bisa turun, lurah yang harus turun dan selalu nanti secara bertahap melaporkan sampai sejauh mana perkembangan yang memang sudah dilakukan, partisipasi swadaya masyarakat yang sudah dilakukan terkait dengan persiapan dalam kategori kebersihan lingkungan menuju pada lomba Bogorku Bersih. Baik, Bu. Jadi memang pendekatannya dilakukan secara langsung, Bu, ya. Iya. Dan yang memang terjun langsung ke masyarakat, mendengarkan dan memang melihat apa sekiranya menjadi potensi mereka masing-masing. Ya, Bu. Jadi memang menarik ini, Bogor Barat kemarin di tahun lalu menjadi pusat perhatian bagi mungkin kecamatan-kecamatan lainnya dan kelurahan-kelurahan lainnya. Kira-kira apa Ibu yang bisa menjadikan tips and trick ataupun yang bisa disampaikan kepada kecamatan lain atau para camat yang lain dan lurah lain yang memang mungkin di tahun ini bisa semakin kompetitif dan semakin semarak dari segi peserta maupun dari segi kriteria penilaiannya, Bu? Iya. Mungkin silakan bahwa lomba Bogorku Bersih ini bukan satu-satunya bahwa kita harus tujuan untuk menciptakan kebersihan, namun menanamkan ataupun mengedukasi warga menerapkan dari sedini mungkin perilaku masyarakat ini terkait dengan kebersihan di tempat tinggalnya, baik itu pemukiman swadaya, pemukiman teratur maupun pemukiman tepi sungai ini, supaya lebih mengedukasi warga masyarakat untuk tidak membuang sampah kepada sembarangan ataupun dapat mengedukasi terkait dengan lingkungan-lingkungan ini supaya tetap bersih dan terjaga. Dan terkait dengan itu juga bagaimana menciptakan supaya di lingkungannya untuk mengantisipasi penyerapan airnya, terus lagi terkait dengan penghijauannya, di sana mengedukasi masyarakat. Nah, di sini juga mengajarkan masyarakat lebih fokus pada konsistensinya. Konsistensinya di masyarakat bahwa pelaksanaan daripada peningkatan ataupun kebersihan lingkungan itu tidak semata-mata hanya untuk lomba Bogorku Bersih, tapi ke depan bagaimana menciptakan lingkungan yang kita tinggali ini lebih dapat produktif, lebih dapat bermanfaat dan lebih dapat bergaya guna, dan tentunya memberikan kenyamanan pada warga setempat. Baik, Ibu. Tadi saya dengar bicara dengan konsistensi, Bu, ya. Nah, kalau saya melihat di tahun lalu, saya sedikit penasaran, Bu, apakah juara-juara di tahun lalu ataupun para peserta tahun lalu
hingga di tahun ini masih tetap menjaga kebersihan, atau memang seperti yang tadi disampaikan, jangan hanya ketika saat lomba. Ya, justru kan lomba ini sebagai pemantik untuk warga ataupun masyarakat menjaga kebersihan. Kira-kira kondisi saat ini seperti apa, Bu, di masyarakat, terutama yang juara kemarin? Alhamdulillah mereka masih terus menjalankan kegiatan ataupun melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, dan juga peningkatan terkait apa yang sudah dilakukan kemarin, contohnya seperti KWT, dan bahkan mereka sudah beraneka ragam, dan kami sebagai camat juga memberikan channel khususnya kepada CSR yang memang membantu khususnya untuk peningkatan daripada urban farmingnya, dan juga seperti contohnya di wilayah Gunung Batu sekarang juga sudah ada peternakan sampai ke peternakan puyuhnya di sana. Jadi inovasinya sampai ke sana. Bahkan juga ada semacam lele juga di sana, yang memang sekarang ini yang tadinya mungkin lele agak tidak ada di sana. Betul. Yang tadinya hanya ikan-ikan yang memang nila, dan sekarang sudah ada lele, dan lele ini bisa menjadi seperti di frozen, diawetkan, dimasukkan kulkas. Baik. Ataupun memasukkan kepada freezer sehingga ini bisa diperjualbelikan. Baik. Itu salah satu contoh di Gunung Batu. Nah, salah satu contoh lagi ada di perumahan tepi sungai atau pemukiman tepi sungai, itu di Balumbang Jaya. Di sana sudah ada peningkatan terkait dengan Jessica-nya, yaitu minuman jahe yang memang dengan produknya dan ada pohon palanya juga di sana, juga minuman pala. Jadi meningkatkan untuk taraf hidup masyarakat, khususnya untuk peningkatan ekonomi keluarga. Baik, terkait dengan produk-produk yang memang hasil dari olahan KWT tersebut. Ya, jadi memang secara tidak langsung ini mendukung pergerakan ekonomi masyarakat juga, Bu, ya, di masyarakat. Betul. Yang memang kita tahu sekarang di masa pandemi ini mungkin semua sedang sulit-sulitnya, tapi masyarakat masih mau berinovasi. Ya, ini tugas kita di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana pemulihan ekonomi dengan potensi yang ada di masyarakat. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, kalau boleh tahu harapan Ibu terkait dengan adanya lomba ini ataupun ajang ini, khususnya kepada masyarakat Bogor Barat maupun secara Kota Bogor secara keseluruhan. Apa harapan Ibu? Harapannya satu adalah tetap terus berlanjut Bogorku Bersih ini, karena ini adalah salah satu motivasi, motor penggerak masyarakat, khususnya untuk memberikan kontribusi lingkungan di wilayahnya menjadi lebih baik lagi. Memang dalam lomba ini tidak semata-mata harus juara, tapi bagaimana masyarakat ini memberikan suatu edukasi di masyarakat bahwa kita harus mencintai lingkungan, kita harus menata penghijauan di lingkungannya, dan supaya untuk kenyamanan dan keindahan serta bermanfaat untuk lingkungannya, kita kembali untuk masyarakat. Dan harapan yang kedua adalah tadi kemarin kan hadiahnya agak sedikit dikurangi, masyarakat bertanya, "Bu, camat hadiahnya kok dikurangi?" katanya. Ya, karena masa pandemi COVID, sehingga alokasi anggarannya untuk bantuan sosial. Mudah-mudahan tahun ini harapan masyarakat supaya masyarakat lebih antusias lagi, karena jujur saja dalam terkait dengan hal ini tadi saya sampaikan partisipasi dan swadaya masyarakat. Dengan adanya swadaya masyarakat ini, otomatis kalau ada hadiahnya, otomatis kan nantinya bisa untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan terkait dengan tanamannya, terkait dengan hal-hal yang lain, sehingga jerih payah mereka itu dapat memberikan suatu hal-hal yang nyata yang nantinya memang untuk kepentingan wilayah tersebut. Ya, jadi memang pada umumnya masyarakat melakukan atau persiapan dalam melakukan lomba ini memang swadaya, Bu, ya? Iya. Berasal dari sendiri mereka yang memang dikolektifkan melalui RT RW-nya. Iya, dan betul. Satu lagi, masyarakat sangat antusias terkait dengan lomba Bogorku Bersih ini. Jadi ini setiap tahun ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi terus berlanjut, dan mudah-mudahan dengan bekal Bogorku Bersih ini Kota Bogor ini dapat lebih meningkat terkait dengan peningkatan untuk sarana prasarana lingkungannya. Baik, Bu. Kalau di tahun ini Bogor Barat siap mengirimkan wakilnya lagi, Bu, ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dan harus siap, karena kami selalu menyampaikan kepada, dan sudah dipersiapkan dari tahun-tahun yang tahun lalu, tahun 2020, termasuk juga wilayah Menteng
di sana ada girliknya, di sana ada KWT-nya. Saya suruh maju di pemukiman yang teratur. Saya selalu menyampaikan, ayo maju Bogorku Bersih. Terkait menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting kita sudah menunjukkan dan sudah menata lingkungan ini sedemikian rupa sehingga sambil belajar sejauh mana lingkungan ini bisa tertata lebih indah, lebih rapi dan lebih bermanfaat, stabil, lebih kondusif dan lebih nyaman. Oke, baik Bu, luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini ajang Bogorku Bersih yang ke-6 berjalan dengan lancar, Bu. Amin, amin, amin. Dan bisa melahirkan dampak-dampak positif di masyarakat. Amin, amin. Oke. Terakhir nih Bu, saya ingin tahu kalau tadi kita sudah mendengarkan harapan dari Ibu. Kalau sekarang boleh Ibu menyampaikan pesan, terutama kepada perwakilan dari Bogor Barat terkait dengan ikut sertanya di ajang Bogorku Bersih tahun ini. Mungkin nanti dalam untuk Bogorku Bersih, kami berharap mudah-mudahan satu, tidak saja kami melaksanakan pembinaan, tapi berharap juga dari pihak Bogorku Bersih untuk sekali-kali memberikan sebagai tali silaturahmi bersama-sama dengan kami untuk sebagai wujud pembinaan di masyarakat bahwa tidak cukup saja ternyata Bogorku Bersih terkait dengan lomba ini, tapi setelah pasca lombanya kita bisa berkunjung bareng-bareng. Baik Bu, baik. Jadi memang ada pasca lomba yang diharapkan menjadi monitoring, evaluasi. Monitoring. Baik. Tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Esti, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor dimanapun yang berada, terutama masyarakat Bogor Barat, mendengarkan pesan dari Ibu Camat yang memang menginspirasi ini. Mungkin Bu, sebelum saya tutup, saya sedikit ingin mengulik sedikit sebenarnya profil dari Bu Esti ini, Ibu perjalanan seperti apa? Mungkin penasaran nih, terutama masyarakat Kota Bogor yang di Bogor Barat. Oh, ini ternyata camat saya yang ternyata menginspirasi sekali gitu. Boleh diceritakan mungkin Bu? Siap, saya adalah seorang ASN dan saya sudah menikah dengan 2 orang anak dan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk pertama kalinya pada waktu itu di staf di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan setelah itu saya diberikan amanah di wilayah Bogor Tengah juga menjadi kasih pelayanan, kasih pem dan kasih pelayanan umum. Setelah itu menjabat sebagai lurah. Dan alhamdulillah walaupun saya memang kalau dibilang ya bukan asli Kota Bogor, tapi rasa cinta saya pada Kota Bogor insya Allah sudah tidak diragukan lagi, karena terbukti di tahun 2008 semenjak jadi lurah untuk pertama kalinya Kota Bogor, pertama kalinya Jawa Barat, saya diberikan amanah lurah dan dapat meraih prestasi menjadi lurah teladan terbaik untuk pertama kalinya Jawa Barat dan Kota Bogor di tingkat nasional. Alhamdulillah predikat juara 2 kami berikan untuk kami sumbangkan kepada Kota Bogor, dan setelah itu kami mendapatkan tugas juga dari sekretaris, menjadi kepala bidang, terus lagi masuk ke Camat Bogor Tengah, masuk lagi menjadi kabak keuangan, kabak umum, terus ke dinas sosial. Sudah berapa tahun Ibu? Ke BPBD. Perjalanan ini Bu? Wah, sudah hampir 27 tahun saya lakukan. Meskipun bukan dari keturunan asli Kota Bogor, tapi hatinya tetap di Kota Bogor. Alhamdulillah saya juga menjadi kepala BPBD terakhir dan sekarang menjadi Camat Bogor Barat. Dan mudah-mudahan ridho Allah tetap pada saya sebagai diberikan amanah oleh Pak Wali Kota dapat menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya di Bogor Barat dan dapat memberikan kontribusi yang baik masyarakat yang menjadi lebih baik lagi di Bogor Barat ini. Baik, kita doakan Bu Esti selalu sehat dalam menjalankan tugasnya dan selalu menjadi pribadi yang amanah ya Bu ya. Amin. Mengemban tanggung jawab pada masyarakat. Baik teman-teman masyarakat Kota Bogor dimanapun berada, podcast ini tidak terasa sudah hampir di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Perlu diketahui Bogorku Bersih 2021 sudah mulai berjalan. Bagi para kepala ketua RT, tahun ini memang ada kategori yang berbeda Bu, ataupun kategori tambahan. Ada kategori dari OPD, organisasi perangkat daerah, dan kategori pasar di bawah pasar naungan Pasar Pakuan Jaya. Nah, itu saja masyarakat Kota Bogor. Sampai jumpa di Ngobras Bogorku Bersih episode selanjutnya. Saya Tri Apriansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.